Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmasari akan berpidato untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno, sang proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Audiens yang berbahagia, sangat disayangkan jika hingga kini pengamalan Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Pancasila jangan hanya dijadikan retorika belaka. Pancasila harus diimplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun nyatanya sampai saat ini pengamalan Pancasila terhadang 1000 hambatan. Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan dan hampir mengingkari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dirasa kian meredup dan terpinggirkan. Mari kita renungkan bersama di manakah ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan tak ada. Bahkan manusia tak mau menjalankan agama. Manusia seakan hidup di alam rimba. Manusia banyak yang meninggalkan tata krama. Nasib para manusia akar rumput yang merasa nasibnya tercabut-cabut. Penggusuran lahan tanpa etika, serta penggusuran para pedagang kaki lima misalnya. Sudah sesuaikah dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Nasionalisme tanpa terkoyak-koyak. Nasionalisme bagaikan paham tua yang telah usang termakan zaman. Demokrasi berkembang bebas tanpa batas, tanpa identitas dan tanpa moralitas. Persatuan dan kesatuan laksana rumah tak bertuan. Demokrasi liberal yang berkembang di barat dengan sistem pemilihan langsung yang dimamah mentah-mentah telah menyingkirkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesenjangan sosial tanpa jelas di kelopak mata. Inikah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Cobalah kita renungkan, cobalah kita resapi betapa rapuhnya bangsa kita. Kemana perginya aura Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai falsafah hidup bangsa? Kemanakah perginya? Pancasila seakan hilang makna, sepi arti, bahkan telah kehilangan rohnya. Lalu dengan apa kita berpegang jika Pancasila sudah sedemikian lemahnya? Mari kita hidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila. Tetapi jangan hanya didasari oleh romantisme histori belaka. Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia. Ketika itu Pancasila seolah-olah kehilangan nama baik. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai dalam Pancasila, ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai omong kosong belaka. Tanggung jawab melestarikan Pancasila bukan hanya menjadi domain negara, tetapi seluruh elemen bangsa juga memiliki tanggung jawab moral. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita menginginkan Pancasila bangkit, bukan bangkrut. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu mulai dari diri kita sendiri, agar negara kita menjadi negara yang maju dan berjaya. Dan semoga kita dapat menjadi manusia Pancasila yang bermoral, serta berguna bagi bangsa dan negara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.